lagi di cara berpikir teologismu yang selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran. Kali ini akan bercerita tentang manunggaling kaula Gusti yang kedua. Gunakan hati, akal, dan pikiran untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Manunggaling kaula Gusti. Apabila manusia ingin mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti, dia harus tahu dulu arti dari kalimat manunggaling kaula Gusti. Agar tahu apa tujuan manusia itu mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti. Yang kita tahu bahwa manunggaling kaula Gusti yaitu adalah tujuan yang utama adalah menjadi Tuhan. Setelah kita tahu bahwa kita harus menjadi Tuhan, maka tujuan seterusnya manusia harus bisa kun fayakun. Kalau di tanah Jawa dibilang sabdo dadi, atau di tanah Sunda saciduh metu saucap nyata. Ini adalah keharusan manusia bisa ke sana. Apa yang diucap itu harus selalu terjadi. Karena kita tahu bahwa ya Tuhan harus seperti itu. Untuk mencapai apa yang diinginkan, atau yang diucapkan itu selalu terjadi, maka biasanya manusia manunggaling melatih dirinya untuk menimbulkan keyakinan. Banyak cara untuk menimbulkan keyakinan. Pertama, itu ada yang berpuasa, berzikir dengan kata-kata apa yang diinginkan, memvisualisasikan, meng-create, atau dia meditasi. Ada juga di zaman-zaman dahulu itu ada yang bertapa di hutan, bertapa di gua, di gunung. Banyak cara. Ini semata-mata adalah untuk menimbulkan keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh diri, orang lain, atau alam semesta. Semakin kuat keyakinannya, semakin cepat terjadinya. Ruang dan waktu akan tidak berlaku lagi apabila manusia manunggaling sudah mempunyai keyakinan yang full bahwa dirinya Tuhan. Semua apapun yang akan terjadi, dia bisa atur. Hidupnya maupun hidup manusia lain atau alam semesta menumbuhkan rasa keyakinan. Bukan cuma mereka bertapa, puasa, atau apapun yang seperti yang saya sebutkan tadi. Manusia manunggaling harus bisa menolak aturan-aturan manusia, aturan-aturan yang tersimpan di dalam otaknya, seperti manusia harus mati, manusia harus bekerja, manusia harus berwelas asih. Manusia manunggaling harus bebas semua pikiran, bebas dari aturan, bebas dari keharusan-keharusan manusia. Ia memang seperti itu karena Tuhan. Dia harus memposisikan dirinya menjadi Tuhan. Kan Tuhan tidak ada aturan. Yang namanya negatif atau positif, baik buruk itu tidak ada.
Itulah yang keharusan yang paling sulit orang mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti. Karena dia harus melepas semuanya. Jangankan aturan, Tuhan pun dia harus bunuh. Kata-kata Tuhan yang ada di dalam pikirnya itu harus tidak ada. Mau Tuhan itu Tuhan Allah, Tian Tikung, atau Sang Hyang Widi yang selama ini diagung-agungkan oleh manusia. Ya itulah keharusan yang agak sulit bagi manusia mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti, di mana manusia harus memposisikan dirinya menjadi Tuhan. Apakah mampu manusia itu? Makanya banyak manusia mempelajari hal seperti ini. Banyak yang berguguran, banyak yang sudah kembali ke alam, ke semesta. Tapi tidak banyak pula manusia-manusia yang sudah jadi. Mereka sembunyi semua. Kenapa? Karena sudah tidak mau peduli yang namanya kehidupan manusia. Tapi bukan cuma peduli, tidak peduli terhadap manusia lain. Tapi manusia-manusia yang sudah mencapai manunggaling kaula Gustinya, dia tidak mau merubah tatanan kehidupan manusia yang sudah berjalan. Dia lebih baik sembunyi. Dia lebih baik ingin membantu manusia dengan secara sembunyi-sembunyi. Entah seperti apa cara mereka untuk membantu. Itulah dasar dari mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti. Bila manusia ingin mempelajari manunggaling kaula Gusti, mereka harus mempunyai keberanian yang full, melepas semua aturan-aturan sebagai manusia. Dia harus mendudukkan dirinya menjadi Tuhan. Manusia harus mempelajari ini. Karena setiap manusia di seluruh alam semesta selalu ingin apa yang diinginkan ingin terjadi, ingin terbukti. Tapi sesungguhnya manusia-manusia yang ada di alam semesta ini sudah merasakan itu. Pada waktu-waktu tertentu, si manusia pernah mempunyai keinginan yang seperti apa? Itu terbukti. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya manusia harus menggunakan pikiran dan akalnya. Kenapa saya bisa seperti itu? Tapi karena kesibukan dari kehidupan manusia, maka itu tidak terjadi difikirkan oleh mereka. Sibuk dengan kehidupan mencari uang, mengurus anak, belajar segala macam, itu semua kesibukan manusia. Jadi manusia itu harus mempelajari manunggaling kaula Gusti. Apabila kita lihat dari sejarahnya, sejarah dari manunggaling kaula Gusti, itu sesungguhnya diambil dari ilmu agama. Ilmu dari agama yang dikaji sampai dengan ketingkatan yang terakhir. Ada dari salah satu agama, dia ada mempelajari satu dasar dari ilmu agama itu yang sudah disinggung di video pertama, yaitu syariat, tarekat, hakikat, marifat.
dan terakhir itu adalah manunggaling kaula Gusti. Semua ini adalah perjalanan untuk menjadi bagaimana manusia mempunyai keinginan selalu ingin terjadi. Dan ini dari ilmu apapun, dari spiritual, dari agama, dari ilmu visualisasi, dari ilmu motivasi, itu semua keinginan manusia, apa yang diinginkan ingin terjadi, dan mungkin lebih dari itu. Nah, segitulah cerita tentang manusia manunggaling kaula Gusti, dan semua manusia harus seperti itu. Jumpa lagi di video berikutnya.